Beberapa tugas penting telah menanti penjabat Gubernur Papua Barat setelah serah terima jabatan. W20 dan U20 atau Y20 berlangsung di Fakultas Kehutanan Universitas Negeri Papua. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya, Yanes Wihiawari, dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, beberapa tugas penting telah menanti pejabat Gubernur Papua Barat setelah serah terima jabatan dari Gubernur Papua Barat periode 2017-2022 kepada pejabat Gubernur Papua Barat, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Paulus Waterpau. Tugas itu adalah pemulihan pasca pandemi COVID-19 dan sosialisasi pentingnya otonomi khusus serta pemekaran daerah otonomi baru. Jumat 20 Mei 2022 bertempat di Gedung Auditorium PKK Provinsi Papua Barat dilaksanakan serah terima jabatan dari Gubernur Papua Barat periode 2017-2022 kepada penjabat Gubernur Papua Barat Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Paulus Waterpau. Serah terima jabatan ditandai dengan penandatanganan dan juga penyerahan memori serah terima jabatan dari mantan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan kepada penjabat Gubernur Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Paulus Waterpau. Bupati Kabupaten Teluk Bintuni mewakili Bupati dan Wali Kota seprovinsi Papua Barat dalam sambutannya berharap agar penjabat gubernur dapat melaksanakan beberapa agenda penting yang menjadi prioritas ke depannya, antara lain peningkatan pariwisata di Papua Barat dan juga dapat mendorong beberapa program strategis nasional, yaitu kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri khusus. Beberapa agenda penting yang mungkin nanti menjadi tugas Bapak bersama-sama dengan kami Bupati Wali Kota adalah bagaimana mengembangkan ke depan Papua Barat sebagai daerah tujuan wisata, tidak hanya di Raja Ampat, tapi juga ada di Kaimana, ada di Teluk Gondama, ada di Pegunungan Arfak, menjadi aset dan potensi kita ke depan. Ya, juga kita berharap Bapak bisa mendorong, mengkoordinir kami untuk segera mendorong beberapa program strategis nasional, yaitu pengembangan kawasan ekonomi khusus KEK Sorong dan kawasan industri khusus KIK Teluk Bintuni sebagai prioritas pembangunan yang diharapkan menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan investasi di wilayah timur Indonesia. Sementara itu, Domingus Mandacan dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang dan kembali bertugas memimpin roda pemerintahan di Papua Barat. Selaku mantan Gubernur Papua Barat harus berkomitmen untuk tetap mendukung program pemerintah demi kemajuan masyarakat Papua Barat. Tahun 2022, tanggal 9 Mei 2022, yang ditindaklanjuti dengan serah terima jabatan Gubernur Papua Barat pada hari ini. Pada acara serah terima jabatan ini, saya Dr. Andes Domingus Mandacan MSc dan Bapak Muhammad Lakotani SMSc selaku mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat periode 2017-2022 menyerahkan memori serah terima yang tadi sudah kita laksanakan, memori serah terima jabatan kepada penjabat Gubernur Papua Barat dan menyampaikan selamat kepada Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Paulus Waterpau MSc, selamat kembali ke kampung halaman Papua Barat. Manokwari, selamat memimpin penyelenggaraan roda pemerintahan di Provinsi Papua Barat. Setelah dilantik pada tanggal 12 Mei 2022 lalu, Presiden memberikan tugas yang harus dilaksanakan di Papua Barat, yaitu penanganan pemulihan pasca pandemi COVID-19, mendukung program nasional yang dilaksanakan di daerah, menjaga stabilitas politik dan keamanan, pemulihan ekonomi dan mempercepat realisasi belanja APBD, dan yang terakhir melakukan sosialisasi pentingnya otonomi khusus dan daerah otonomi baru. Kami ingin menyampaikan bahwa selaku penjabat Gubernur Papua Barat yang ditugaskan Bapak Presiden, kami diberikan tugas dan tanggung jawab. Ada 5 dalam catatan kami ini. Yang pertama, segera melakukan penanganan pemulihan pasca pandemi COVID-19 di daerah.
Yang kedua, mendukung program-program nasional dan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Dua hal ini mungkin adalah tugas yang waktu cepat kami akan lakukan bersinergi dengan tadi yang diharapkan oleh Bapak Bupati, tentu ini mewakili para bupati dan wali kota, dan juga para pejabat di tingkat provinsi, juga dengan rekan-rekan Forkopimda, kita bahu-membahu dengan para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan sebagainya. Dengan dilakukannya serah terima jabatan, penjabat Gubernur Papua Barat Komisaris Jenderal Purnawirawan Paulus Waterpau berharap kepada masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan juga Forkopimda di Papua Barat dapat bersama-sama membangun Papua Barat menjadi lebih baik. Sementara itu, Polres Manokwari menurunkan personil sebanyak 100 personil untuk mengamankan jalannya serah terima jabatan dari Gubernur Papua Barat, Domingus Mandacan dan Muhammad Lakotani kepada pejabat Gubernur Papua Barat, Komisaris Jenderal Purnawirawan Paulus Waterpau. 100 personil Polres Manokwari yang disiagakan untuk mengamankan jalannya proses serah terima jabatan penjabat Gubernur Papua Barat dari Domingus Mandacan dan Muhammad Lakotani kepada Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Paulus Waterpau sesuai dengan permintaan pemerintah Provinsi Papua Barat. Kabak Ops Polres Manokwari Kompol Junaidi Weken saat diwawancarai mengatakan, pelaksanaan sertijab yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat melibatkan 100 personil dari Polres Manokwari yang di-backup oleh Polisi Pamong Praja dan juga Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat. Pengamanan disebar di beberapa titik dalam auditorium dan juga di sekitar lokasi kegiatan sehingga situasi menjadi aman. Baik untuk pengamanan dalam pelaksanaan kegiatan pelantikan kali ini, untuk jumlah personil, kami dari Polres Manokwari melaksanakan pengamanan dengan adanya permintaan dari pihak pemerintah provinsi. Kemudian untuk personil yang kami amankan hari ini libatkan ada 100 personil. Nanti di backup juga dengan beberapa bantuan dari baik dari Dishub maupun Polisi Pamong Praja dari pemerintah provinsi. Untuk saat ini, untuk personil pengamanan tentunya kami disebar di beberapa titik, mulai dari pintu masuk, kemudian di bagian depan jalan untuk pengaturan lalu lintas. Selanjutnya beberapa titik lagi yang kami nilai rawan yang kami tempatkan personil. Namun sampai saat ini secara keseluruhan situasi masih aman dan terkendali, baik melalui pemantauan kami dari personil yang pengamanan secara terbuka maupun personil kami yang pengamanan secara tertutup. Gitu. Kalau untuk di dalam sendiri bagaimana? Untuk di dalam tetap tadi sudah dilakukan pengecekan oleh tim kami yang melaksanakan pengamanan di bagian dalam. Kami rasa sampai sekarang belum ada kendala. Hingga saat ini Kamtipmas di Manokwari terlebih khusus di wilayah perkantoran Gubernur Papua Barat masih terbilang aman dan kondusif. Tidak ada hal yang menonjol atau mengganggu keamanan dan ketertiban saat acara serah terima jabatan penjabat Gubernur Papua Barat dilakukan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pembukaan site Event Women 20 atau W20 dan Youth 20 atau Y20 berlangsung di Fakultas Kehutanan Universitas Papua Jumat 20 Mei. Kegiatan ini berlangsung dalam rangka mendukung Provinsi Papua Barat sebagai tuan rumah guna mengangkat perempuan dalam pengelolaan hutan lestari di Papua Barat. W20 dan Y20 kali ini mengangkat tema yaitu mendorong perempuan dalam pengelolaan hutan lestari di wilayah Provinsi Papua Barat yang akan berlangsung selama 2 hari mulai tanggal 20 dan 21 Mei 2022. Kegiatan di hari pertama dimulai dengan kegiatan Y20 atau Youth 20 yang merupakan wadah konsultasi resmi bagi para pemuda inspirasi dalam peran mereka untuk menjaga hutan di Papua Barat. Sekaligus pembukaan W20 dan Y20 oleh Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Papua bersama dengan Asisten 3 Setda Kabupaten Manokwari.
Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Papua, Dr. Joni Marwa mengatakan, di hari pertama kegiatan Y20 ini menjadi sesuatu yang penting, karena akan menjadi bagian proses pembelajaran dan perkembangan sektor kehutanan yang ada di dunia saat ini, terlebih lagi di Fakultas Kehutanan Universitas Papua. Selain itu, mahasiswa maupun pemuda dapat mendengar tentang kegiatan apa yang telah dilakukan oleh para pemuda inspirasi yang telah berkontribusi dalam menjaga dan melindungi hutan bagi generasi muda Papua. Menjadi sesuatu yang penting bagi kita, terutama para mahasiswa dan mahasiswi, karena akan menjadi bagian di dalam proses pembelajaran, tapi juga menjadi bagian untuk kita tahu perkembangan sektor kehutanan di dunia itu seperti apa hari ini. Tapi kita juga akan mendengar pemuda-pemuda inspiratif dengan kegiatan-kegiatan yang mereka sudah lakukan selama ini, dan itu berkontribusi terhadap pelestarian sumber daya alam, terutama hutan ke depan. Sementara itu, di momen Y20 ini, Fakultas Kehutanan Universitas Papua juga melaunching organisasi Asosiasi Mahasiswa Kehutanan Internasional yang baru pertama kalinya hadir di tanah Papua. Joni menyebutkan dengan dilaunchingnya organisasi Asosiasi Mahasiswa, ke depan mahasiswa kehutanan bisa mengikuti konferensi di Afrika Selatan. Ia bersyukur karena ini merupakan kesempatan yang jarang dan memberikan Universitas Negeri Papua semakin lebih berkembang lagi. IFSA itu adalah International Forestry Student Association, atau organisasi asosiasi mahasiswa kehutanan internasional. Hari ini saya akan launching secara soft dan kita akan memasang sekretariat, dan ini baru pertama kali di tanah Papua. Kita tepuk tangan. Ya. Di seluruh Indonesia sudah ada di beberapa pulau besar, Kalimantan, Jawa, Sumatera sudah ada. Dan hari ini kita launching, dan ini kita tempatkan di Fakultas Kehutanan Universitas Papua. Kita merupakan bagian dari mahasiswa internasional. Ya, bagian dari mahasiswa internasional. Dan ini kita harus apresiasi. Diketahui bahwa W20 atau Women 20 adalah forum yang mewakili suara perempuan, mendorong perlibatan isu terkait perempuan ke dalam komitmen G20. Termasuk isu kesehatan gender, pertumbuhan inklusif, serta kerjasama perempuan di sektor ekonomi internasional. Sedangkan Y20 atau Youth20 adalah wadah konsultasi resmi bagi para pemuda dari seluruh negara, yaitu anggota G20, untuk dapat saling berdialog. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, Women 20 dan Youth 20 di Provinsi Papua Barat akan berlangsung pada pertengahan bulan Juni 2022, di mana W20 dan Y20 ini direncanakan dihadiri sejumlah tamu negara dari kedutaan besar yang ada di Jakarta. Kami menyatakan di hari ini. Hal itu disampaikan panitia pelaksana kegiatan Women 20 dan Youth20, Reynold Kasulia. Reynold mengatakan pelaksanaan W20 dan Youth20 sebelumnya telah dilaksanakan di Yogyakarta. Untuk puncak acara pelaksanaan Youth20 di Papua Barat, yaitu akan dipusatkan di Hotel Aston Manokwari pada tanggal 8 dan 9 Juni 2022. Sedangkan pada tanggal 10 Juni dilaksanakan di masing-masing kabupaten kota di Papua Barat. Sementara itu, untuk W20 akan dilaksanakan tanggal 17 dan 18 Juni 2022 yang masih terpusat di Hotel Aston New Manokwari. Sedangkan untuk pameran akan dilaksanakan di Manokwari City Mall, dan agenda lainnya adalah mengunjungi SMA Taruna dan Pulau Mansinam yang menjadi salah satu ikon peradaban bagi orang Papua. Kami dari panitia pelaksana kegiatan W20 dan Y20 Papua Barat, kami telah melaksanakan kick-off pelaksanaan di Jakarta oleh Pak Gubernur, diwakili oleh Pak Asisten 2, dalam hal ini Ketua Panitia Pelaksana, yang melakukan kick-off di Hotel Sultan Jakarta. Dan kami juga telah menyiapkan persiapan dalam hal ini, dipimpin langsung Pak Gubernur Provinsi Papua Barat, Pak Dr. Mandacan, di masa akhir tugasnya beliau, memimpin kami persiapan, dan dari masing-masing seksi telah bersiap untuk melaksanakan persiapan, di mana pelaksanaan kegiatan W20 tanggal 8, tanggal 9, sedangkan pelaksanaannya tanggal 10 mereka kembali ke daerah masing-masing, sedangkan untuk Y20 akan dilaksanakan tanggal 17, 18, dan 19. Women 20 dan Youth20 direncanakan akan hadir sejumlah tamu negara, antara lain dari Kedutaan Jepang, Kedutaan Australia, dan Kedutaan Italia yang ada di Jakarta.
Negara Y20 sementara masih dikonfirmasi. Yang sudah konfirmasi dari kedutaannya dari kedutaan Australia, kedutaan Jepang, dan lagi di konfirm untuk dari Italia. Tetapi ada permintaan walaupun di luar G20, yaitu dari Norwegia juga setiap hadir untuk acara. W20 dan Y20 yang berlangsung di Fakultas Kehutanan Universitas Papua Jumat 20 Mei 2022 menghadirkan sejumlah stand olahan dari makanan tradisional maupun noken dari Papua dan kerajinan tangan lainnya yang ditampilkan selama 2 hari. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Nelayan di Kabupaten Sorong, Papua Barat harus berhari-hari berlabuh di Pelabuhan Perikanan Sorong untuk menunggu pengisian bahan bakar solar subsidi karena stok solar subsidi yang ada di stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan yang berada di Pelabuhan Perikanan Sorong tidak mencakupi untuk melayani nelayan secara keseluruhan. Tak mencukupi bahan bakar, kapal-kapal nelayan di Pelabuhan Perikanan Sorong yang berada di Katapop, Pantai Sorong, terpaksa harus menunggu berhari-hari di pelabuhan ini. Kondisi tersebut sudah berlangsung cukup lama. Nelayan dan perahu mereka yang akan melaut harus diperhadapkan dengan minimnya alokasi BBM. Sehingga nelayan yang akan melaut harus dipusingkan dengan minimnya BBM saat para nelayan ini akan membeli BBM karena stok terbatas, bahkan habis. Akhirnya mereka harus menunggu pengiriman BBM dari kota Sorong. Lutfi, salah satu nelayan pencari telur ikan terbang, mengaku sudah 3 hari menunggu BBM di Pelabuhan Perikanan Sorong. Saat harus membeli BBM jenis solar, ia hanya mendapat membeli BBM 1 ton setelah menunggu selama 3 hari. Untuk kebutuhan melautnya, menurut Lutfi harus 3 hingga 4 ton. Jadi solusinya masih menunggu di pelabuhan. Lutfi berharap agar kondisi ini segera ada perubahan dan penambahan stok BBM ke SPBU sehingga kondisi kekurangan bahan bakar ini segera teratasi. Ya itu lagi kita yang pikirkan ini bagaimana caranya. Hanya kita juga di atas mengantri itu di atas. Ya, tadi juga saya ambil minyak di atas. Tidak mencukupi juga saya punya kebutuhan. Baru dapat 1 ton. Kalau cuma 1 ton begitu ya kita mungkin tidak bisa mencari keluar. Iya sulit, sangat sulit sekali kalau begitu. Sementara itu pengelola SPBUN Momar, Ibu Yohana mengatakan alokasi untuk SPBUN Momar saat ini awalnya 60 KL. Sempat stop dan terjadi pengurangan menjadi 15 KL dan saat ini naik menjadi 30 KL. Dengan adanya kondisi permintaan nelayan terhadap BBM cukup tinggi, sangat kurang dengan alokasi BBM 30 KL. Lebih lanjut, Yohana yang juga pengusaha asli Papua menyampaikan, saat ini banyak kapal-kapal nelayan yang harus menunggu berhari-hari di pelabuhan untuk membeli BBM karena stok terbatas. Agar kondisi lancar kembali, Yohana berharap agar ada penambahan stok BBM ke SPBUN Momar menjadi 60 kiloliter. Jika ada penambahan hingga 60 kiloliter, maka hal itu dapat menjawab permasalahan kekurangan stok BBM bersubsidi bagi nelayan. Ketika provinsi datang kelola, kami bermohon untuk dikembalikan agar kami bisa operasi. Itu dikasih 15 KL, rekomendasi, berupa rekomendasi. Sesudah pelayanan itu berjalan tidak cukup, kami bermohon lagi, ditambahkan 30. Jadi dari 60 itu hanya kami saat ini bisa menerima 30. Tapi 30 ini pun kalau dia sangat kurang. Karena kalau kita lihat untuk pelayanan nelayan khusus yang kapal-kapal subsidi ya, kita bicara subsidi itu sangat-sangat jauh dari kebutuhan mereka. Itu kita lihat nelayan sudah berlaku beberapa hari. Mereka terus membayar izin tambat labu, tapi tetap menunggu. Jadi kami berharap kepada pemerintah, mungkin lewat tangan Pertamina bisa memperhatikan itu lebih agar kita bisa membantu nelayan.
Dari Sorong, Mikael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pramudia pada tempat atau THM di Kaimana bebas obat terlarang maupun narkoba. Para pekerja malam ini dinyatakan bebas narkoba setelah menjalani tes urin yang dilakukan oleh Polres Kaimana dalam kegiatan kepolisian yang ditingkatkan pada hari Kamis malam tanggal 19 Mei 2022. Selain melakukan pemeriksaan urin terhadap pekerja malam, operasi yang dipimpin oleh Kabak Ops ini juga mendata identitas para pekerja yang rata-rata berasal dari luar daerah di Papua. Kapolres Kaimana AKBP I Ketut Widiarta melalui Kabak Ops Kompol Ruben Kabarek ketika dikonfirmasi usai melaksanakan operasi mengatakan tes urin terhadap pekerja malam tersebut bertujuan untuk mencegah peredaran narkoba di tempat hiburan malam. Jadi di sini ada dari polisi narkoba, reskrim, kemudian dari Sabara, dengan tujuan kita datang ke tempat hiburan untuk menyampaikan kepada mereka agar mereka juga bisa membantu untuk mencegah berkaitan dengan peredaran narkoba itu sendiri. Dan kegiatan ini nanti kami akan lakukan rutin secara terus-menerus. Karena baru 1 bulan kemarin dari Satres Narkoba juga ada pengungkapan berkaitan masalah ganja yang mungkin di Kaimana ada lumayan cukup mengagetkan juga. Sehingga tujuan kami melaksanakan kegiatan malam ini untuk mencegah. Dan tempat-tempat hiburan ini pasti banyak ladies yang baru-baru datang. Sehingga kami mencegah dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan kepolisian yang ditingkatkan, yang salah satunya tes urin. Kemarin juga kami melaksanakan razia miras. Dikatakan Kabak Ops dari hasil pemeriksaan urin pekerja malam di beberapa tempat hiburan malam tidak ada yang dinyatakan positif konsumsi narkoba. Namun pihaknya tetap memberikan himbauan kepada pekerja malam untuk tetap waspada peredaran narkoba. Ada beberapa, namun itu obat yang dikonsumsi itu hanya berupa untuk melangsingkan badan. Jadi di sini rata-rata dari tempat hiburan malam semuanya negatif. Secara tidak langsung kami menyampaikan kepada mereka juga ternyata dari Polres melaksanakan kegiatan untuk menghimbau kepada kami secara tidak langsung. Dari Kaimana, Arfad Jempo, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat menggandeng media massa di Manokwari guna menyukseskan Bulan Imunisasi Anak Nasional BIAN 2022 di Provinsi Papua Barat. Bulan Mei dan Juni 2022 telah ditetapkan secara nasional sebagai Bulan Imunisasi Anak Nasional atau BIAN 2022. Agar program BIAN di Papua Barat dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, maka Dinas Kesehatan berkomitmen menggandeng media massa di Manokwari baik cetak, elektronik, dan media online guna mendukung agenda tersebut. Hal ini dilakukan karena di tahun 2018 lalu atas dukungan media massa di Manokwari dan Papua Barat secara umumnya, maka capaian imunisasi di Papua Barat menjadi tertinggi di Indonesia, yakni 95%. Untuk mengawalinya, Kamis kemarin dilakukan media briefing yang dihadiri perwakilan dari media massa di Manokwari, baik media cetak, elektronik, dan online. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian P2P Dinas Kesehatan Papua Barat saat membuka media briefing tersebut menyampaikan bahwa Dinas Kesehatan sangat membutuhkan dukungan dari media guna mensukseskan program BIAN 2022 di Papua Barat. Ya, kami meminta dukungan ya sehingga sama-sama untuk kita sama-sama menyatukan persepsi ataupun menyatukan misi ya, yaitu kita untuk mensukseskan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional di Provinsi Papua Barat ya. Kenapa ya kami mengundang wartawan lagi ya? Tadi Pak Erwin sudah menyampaikan ya bahwa kita punya best practice atau pembelajaran baik ya di tahun 2018 ya, di mana dengan dukungan wartawan ya, Provinsi Papua Barat yang selama ini ya untuk setiap kegiatan dipandang sebelah mata ya karena terkait keterbatasan SDM, keterbatasan sarana prasarana ya. Demikian juga dianggap juga bahwa Papua Barat orang masyarakat yang mungkin sulit untuk diedukasi ya, sehingga ya, dianggap ya tetap akan mengalami kesulitan untuk bisa berprestasi dalam kebijakan program yang ternyata di 2018 luar biasa ya Bapak sekalian ya. Ternyata kita bisa ya memberikan ya prestasi yang luar biasa Bapak Ibu sekalian ya.
bahwa di tahun 2018 Provinsi Papua Barat yang menjadi provinsi yang pertama dan menjadi provinsi yang tertinggi pencapaian untuk imunisasi campak rubella. Cakupan capaian imunisasi campak dan rubella di tahun 2018 lalu merupakan hasil dari kerja keras media sebagai fungsi informasi, pendidikan dan edukasi kepada masyarakat sehingga dapat menangkal informasi hoaks terkait program imunisasi yang diluncurkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, melalui pengalaman pada tahun 2022 ini, bulan imunisasi anak nasional akan dilaksanakan pada bulan Mei dan Juni 2022. Sehingga cakupan capaian tersebut dapat dicapai. Lebih lanjut disampaikan Dr. Nurmawati bahwa prestasi yang diraih di tahun 2018 akhir tidak dapat dipertahankan, yang mana sejak akhir tahun 2019 lalu terjadinya pandemi COVID-19, maka capaian imunisasi di Papua Barat dari 84,1% di tahun 2019 turun menjadi 66,4% di tahun 2020 dan 60,4% di tahun 2021. Menurunnya capaian imunisasi di 2 tahun terakhir, maka sasaran BIAN di Papua Barat untuk imunisasi campak dan rubella pada usia 9 bulan sampai dengan usia kurang dari 12 tahun, dari jumlah tersebut akan difokuskan di daerah yakni Manokwari dan Kota Sorong. Agar cakupan tersebut dapat tercapai, peran dari media massa sangatlah diharapkan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sejak terjadinya pandemi COVID-19, cakupan imunisasi lengkap di Manokwari menurun hingga 46% di tahun 2020 dan 56% di tahun 2021. Cakupan capaian imunisasi dasar lengkap bagi anak di Kabupaten Manokwari pada tahun 2020 hanya mencapai 46%, sedangkan di tahun 2021 lalu 56%. Hal ini diakibatkan oleh pandemi COVID-19 sehingga orang tua ragu untuk menghantarkan anak mereka untuk mendapatkan imunisasi dasar lengkap pada pusat pelayanan kesehatan yang melayani imunisasi. Hal ini disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Nyonya Febelina Indo pada pencanangan bulan imunisasi anak nasional Rabu kemarin. Pandemi COVID-19 yang terjadi di daerah kita mulai di awal tahun 2020. yang lalu sehingga saat ini memberikan dampak terhadap status imunisasi anak di mana pencapaian ideal atau imunisasi dasar lengkap bayi kurang dari 1 tahun pada tahun 2020 mencapai 46% dan tahun 2021 mencapai 56%. Dengan capaian seperti ini tentunya sangat berpotensi menjadi ancaman terjangkitnya penyakit seperti difteri, tetanus, campak, rubella, dan polio bagi anak-anak kita karena rendahnya cakupan imunisasi. Di sisi lain, Ketua Tim Penggerak PKK juga menyampaikan penerimaan imunisasi dasar lengkap bagi anak juga berdampak pada masalah stunting pada anak. Sebab anak bukan hanya membutuhkan asupan gizi, namun kekebalan tubuh melalui imunisasi juga sangat dibutuhkan demi tumbuh kembang anak. Di sisi lain, kita dihadapkan juga dengan masalah stunting yang masih menjadi masalah utama yang saat ini kita tengah atasi bersama. Selain faktor asupan gizi, ternyata imunisasi juga memberikan pengaruh terhadap kejadian stunting pada anak-anak kita. Anak yang tidak mendapat imunisasi dasar lengkap hingga usia 2 tahun akan sering terkena penyakit infeksi. Akibat sering sakit ini, asupan nutrisi dan gizi dalam tubuh terkuras sehingga tumbuh kembangnya tidak optimal. Beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan juga menunjukkan hubungan pemberian imunisasi lengkap terhadap kejadian stunting di mana anak yang tidak mendapatkan imunisasi dasar lengkap berisiko lebih tinggi mengalami stunting. Oleh sebab itu, pada kesempatan tersebut, selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Manokwari, ia berharap melalui momentum Hari Imunisasi Anak Nasional,
para orang tua dapat mengantarkan anak-anak mereka ke tempat layanan imunisasi BIAN untuk mendapatkan imunisasi campak rubella, dan anak-anak yang belum lengkap imunisasi dasar lengkapnya dapat dilengkapi di bulan imunisasi anak nasional ini. Karena itu pentingnya imunisasi bagi tumbuh kembang anak, Nyonya Febelina Indo juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengurus kader PKK serta kader Posyandu di seluruh Kabupaten Manokwari untuk turut serta mendukung dan membantu pelaksanaan bulan imunisasi anak nasional dengan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat imunisasi. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Manokwari pagi tadi mengikuti Gebiar Senam Indonesia Cinta Tanah yang berlangsung secara virtual yang diikuti oleh DPD dan DPC se-Indonesia. Partai PDI Perjuangan di hari ini menggelar Gebiar Senam Indonesia Cinta Tanah Air secara serempak di seluruh Indonesia guna pencapaian rekor muri Sicita se-Indonesia. Gebiar Senam Indonesia Cinta Tanah Air diikuti juga oleh Dewan Pimpinan Cabang DPC Kabupaten Manokwari berlangsung di lapangan Borarsi Manokwari yang dibuka langsung oleh Ketua DPC PDIP Kabupaten Manokwari Hermus Indo. Dalam arahannya, Hermus Indo menyampaikan senam Sicita tentu bertujuan untuk membangun semangat nasionalisme dan kecintaan masyarakat terhadap tanah air NKRI. Bapak Ibu semua, Sicita yang kita selenggarakan ini tidak lain adalah ingin membangun semangat nasionalisme keindonesiaan kita dan juga kecintaan terhadap tanah air negara kesatuan Republik Indonesia yang diwariskan oleh founding father kita, yaitu Insinyur Soekarno dan Bung Hatta. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia tidak akan pernah pudar, dan kita semuanya yang hari ini mengambil bagian berkomitmen untuk membela NKRI di tanah tercinta, tanah Papua. Gebiar Senam Sicita juga bertujuan membangun kesehatan tubuh dan membangun kekompakan seluruh rakyat Manokwari. Kita juga pada kesempatan ini tidak lain adalah kita ingin menyegarkan tubuh dan juga jiwa kita sendiri sesuai dengan pepatah di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jadi tidak lain adalah kita ingin membangun kesehatan kita sendiri, tetapi yang paling penting kita ingin membangun kekompakan, ya, kekompakan, kebersamaan, persatuan dan kesatuan dari seluruh rakyat Manokwari. Dan kita berharap PDI Perjuangan sebagai partai yang memimpin, diberikan kepercayaan dan mandat oleh negara kesatuan Republik Indonesia untuk memimpin negara ini akan bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang positif untuk membela kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia di tanah Papua, khususnya kita di Kabupaten Manokwari. Pada kesempatan tersebut, Hermus Indo juga selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Perjuangan menyampaikan terima kasih kepada seluruh pengurus dan kader partai yang telah mendukung sehingga Gebiar Senam Indonesia Cinta Tanah Air dapat diikuti oleh 210 peserta yang berlangsung secara live dengan DPC, DPD, PDI Perjuangan seluruh Indonesia. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperketat pengawasan terhadap pelanggaran lalu lintas, Satlantas Polres Manokwari mulai mengaktifkan 2 pos jaga yang berada di Makalo dan lampu merah Haji Bawosi. Ibtu Suban Ohoimas mengatakan setelah kegiatan operasi ketupat Mansinam 2022 yang berlangsung selama 12 hari sebelum dan sesudah Lebaran, tentu aktivitas lalu lintas di Manokwari sudah mulai kembali normal. Sehingga dalam mengantisipasi setiap kegiatan di lapangan arus lalu lintas, di mana dalam waktu dekat sesuai perintah Kapolres Manokwari untuk mengaktifkan kembali kehadiran personil dari pagi hingga malam di 2 pos yang memang sebelumnya sudah ada, yaitu pos Makalo dan pos KTL yang ada di Traffic Light Haji Bawosi. Tentunya dengan kehadiran kedua pos ini diharapkan bisa memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tempat-tempat yang menjadi atensi. Baik, kita setelah melewati kegiatan operasi ketupat Mansinam 2022, tentu aktivitas masyarakat sudah kembali normal, sehingga kami mengantisipasi peningkatan kegiatan di lapangan, khususnya arus lalu lintas.
dalam waktu dekat kami melaksanakan perintah Bapak Kapolres untuk mengaktifkan kembali kehadiran personil mulai dari pagi sampai malam, yaitu mulai dari pengaturan kawasan tertib lalu lintas, gatur pagi, kemudian pelayanan-pelayanan masyarakat lain, plus kami akan aktifkan kembali 2 pos yang memang sebelumnya sudah ada, namun akan kami isi dengan personil kami di lapangan, yaitu pos Makalo dan pos KTL yang adanya di Haji Bau. Keberadaan personil ini di lapangan dengan maksud bahwa satu, kecepatan kita untuk mendatangi suatu tempat yang menjadi atensi daripada masyarakat bisa lebih cepat. Kemudian yang kedua, pemantauan untuk situasi arus lalu lintas di lapangan jauh lebih maksimal. Dengan harapan kehadiran petugas ini nantinya kita bisa menekan pelanggaran lalu lintas yang pada akhirnya kami berharap kecelakaan lalu lintas yang memang belakangan ini cukup meningkat bisa kita tekan sehingga tidak ada lagi korban jiwa di lapangan. Sementara itu, patroli balapan liar masih tetap dilaksanakan dengan menyiagakan petugas di sekitar lokasi yang seringkali dijadikan tempat balapan, khususnya pada setiap malam minggu yang berada di seputaran Jalan Trikorawosi dan sekitarnya. Himbauan dan ajakan kepada setiap pengendara dan komunitas motor di Manokwari terus dilakukan oleh Satlantas Polres Manokwari. Untuk setiap harinya akan ada 6 personil di setiap pos, nanti ditambah penguatan penebalan khususnya pada sore hari. Apabila staf kami nanti selesai kegiatan rutin di kantor, nanti akan masuk ke insert di pos sampai dengan dari pagi sampai dengan sore hari, yaitu jam 18.00, dan nanti dilanjutkan petugas yang akan melaksanakan kegiatan pengaturan di malam hari. Antisipasi balap liar nanti malam ini? Untuk kegiatan balap liar masih tetap kita melaksanakan kegiatan Saraba Manis sesuai dengan program dari Bapak Kapolres Manokwari. Ini kita maksimalkan dalam hal mengantisipasi aktivitas balapan liar dan dalam bentuk himbauan dan ajakan untuk setiap komunitas, kemudian pengendara ini tidak terlibat dalam aktivitas balapan liar yang nantinya selain merugikan daripada pengendara, tentu merugikan daripada masyarakat pengendara lainnya. Natalindo Kerewait, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yanes Wihiawari mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.